Baik, shalom semuanya. Wah, kurang keras, kurang semangat. Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak info gereja kita. Yang pertama, jemaat dan gembala sidang mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada kebaktian pagi 2 ini kepada Pendeta Imademas Owaste. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Kemudian mari kita bersama-sama mendukung gembala sidang kita dan bapak-bapak ya PBI yang sedang mission trip ke Jawa Tengah hari ini melayani di GBICI cabang Kaliori. Doakan supaya perjalanan pulang mereka ke Jakarta bisa berjalan dengan lancar, selamat dan sehat sampai tujuan kembali. Bapak Ibu dan Saudara, setelah kebaktian ini silakan mampir ke warung PKMBCI. Anak-anak muda mencari dana ya, membuka basar untuk penggalangan dana retret PKMB. Silakan mendukung gitu ya, belanja yang banyak. Kalau bisa kembaliannya gak usah diambil gitu untuk mendukung mereka. Kemudian dalam rangka hari ulang tahun ke-36 gereja kita, salah satu rangkaian kegiatannya adalah kunjungan ke panti asuhan. Karena itu panitia memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan berupa minyak ya, 1 atau 2 liter minyak goreng, bisa juga dalam bentuk uang. Jadi ini kolaborasi antara gereja dan juga sekolah. Kalau nggak salah sekolah mengumpulkan alat-alat mandi ya Bu Mur ya, mengumpulkan alat-alat mandi, kita bisa mengumpulkan minyak atau enggak dana. Silakan memberikan atau menyerahkan kepada panitia sosial Ibu Esther Murwaningsi, atau ada Ibu Adining, ada Ibu Esther Serwawora juga ya setelah kebaktian pagi hari ini. Mari kita mendukung ya, mendukung kegiatan ini bersama-sama, peduli kasih terhadap anak-anak di panti asuhan. Kemudian ada pengumuman tambahan dari panitia doa bahwa Rabu tanggal 12 Oktober minggu ini ada doa dan puasa bersama. Ya, diharap jemaat bisa mendukung dengan ikut doa puasa ini. Kemudian malamnya di jam doa ada buka puasa. Buka puasa bersama disiapkan konsumsi oleh panitia doa. Demikian info yang lainnya silahkan bisa melihat sendiri untuk perpuluhan, persembahan dan juga pelayan-pelayan minggu ini. Baik, terima kasih. Baik, saya mau bertanya nih Bapak Ibu Saudara. Siapa yang rindu datang untuk beribadah setiap minggunya? Boleh melambaikan tangan yang rindu? Ya, yang kalau nggak melambaikan tangan berarti nggak rindu. Baik ya, kita semua pasti rindu ya masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau bagi saya secara pribadi, saat-saat kita beribadah adalah saat-saat dimana kita paling merasa nyaman, tenang gitu ya di hadirat Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Ada kekuatan yang selalu Tuhan berikan bagi kita setiap saat untuk melewati setiap badai kehidupan. Mari kita bersaat teduh, kita tunduk kepala, kita berdiam diri sejenak mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menanggalkan segala hal sejenak untuk kita fokus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allahku. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini.
berdoa. Tuhan, sungguh tenang hidup kami Tuhan. Kami merasa kami berada di bawah kepak sayap-Mu. Kami terlindungi oleh kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami kuat dalam menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik Tuhan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada di hadirat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di hati kami, memberkati kami. Biarlah setiap pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan membuat kami semakin mengasihi Engkau, membuat kami semakin hidup benar dan mau melakukan setiap perintah firman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah pagi hari ini. Kuduskan dan sucikan kami setiap pelayan Tuhan dan juga setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan kami boleh menyukakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu semuanya? Amin ya. Setiap pujian kita meyakini Bapak Ibu bahwa setiap perkataan orang percaya besar kuasanya. Ya, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk menjadi murid Tuhan dan bahkan dibaptiskan, itu adalah merupakan awal bagi kita untuk memulai kehidupan hidup baru kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Aku bertekad. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang aku datang. Mari dengan segenap hati kita berkata, aku bertekad Tuhan, menjauhi bujukan dunia. Aku mau hidup di dalam Tuhan dengan aku bertekad. Aku bertekad akan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku
bangkit berdiri, masih semangat ya. Saya mau tanya sekali lagi, ada sukacita nggak ya? Amin. Coba, saya mau sebelah sini dulu nih, tanya sebelah sini dulu. Jawabnya pakai tepuk tangan yang keras ya. Ada sukacita sebelah sini? Wah, luar biasa. Yang sebelah sini jangan kalah nih. Ada sukacita sebelah sini? Oh, semua bersukacita. Kita tepuk tangan bersama. Ya, kita bersukacita karena kita sudah menerima sukacita daripada surga yang mampu membuat kita bisa melewati segala hal. Terima sukacita surga. Haleluya. Kita akan pujian ini bersama-sama. Boleh goyang dikit. Saudara-saudari sekalian, ya ada yang tahu nggak sih bulan ini gereja kita ulang tahun keberapa? 34? Ya 36 ya. Wah kalau 36 itu lagi produktifnya itu ya. Lagi semangatnya untuk berkarir ya. Pujian bertumbuh dalam Tuhan adalah pujian tema dari ulang tahun gereja kita yang ke-36. Yang menciptakan adalah ini produk lokal produk lokal yang diciptakan oleh teman-teman dari PKMB, bukan teman-teman sih ya, khususnya Odi ya, kita boleh beri tepuk tangan untuk Odi ya. Odi kesini ya. Dan ada beberapa teman yang lain yang membantu. Baik, biarlah pujian ini boleh menjadi semangat kita bersama
di ulang tahun ke-36 ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa. Kali pertama kita akan belajar ya, nanti kita nyanyikan di tanggal 21. Yang pertama biarkan singer dan saya bernyanyi, ibu-ibu, bapak ibu saudara silakan mendengar. Nanti yang kedua kita nyanyi sama-sama. Oke, boleh ikut-ikutin sih, boleh ikutin. Yang pertama kita dulu, ayo silakan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Imado Waste MTH dengan judul firman Tuhan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari mempersiapkan hati kita. Suaramu kurindukan, buka telingaku. Suaramu kurindukan, diamkan jiwaku.
Bapa di surga, kami sungguh rindu Tuhan. Hadapi setiap Oke, tes 1, 2, agak menggaung ya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Lim, Pendeta Lim. Ini teman saya di Jakarta. Hari ini firman Tuhan berjudul bertumbuh di dalam pengenalan tentang Allah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita buka Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Kolose pasal yang pertama ayat 9 dan 10 yang menjadi ayat tema kita. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 9 dan 10 berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat yang ke-10, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pasti bahwa kita memahami tema-tema tentang pertumbuhan itu menjadi sangat populer di dalam khotbah-khotbah Kristen, dalam lagu-lagu rohani Kristen juga, seperti lagu ciptaan PKMB ya, temanya kalimat tentang bertumbuh ya, dia. Karena memang pada dasarnya kita harus bertumbuh. Pertanyaan yang sering muncul tentang pertumbuhan itu adalah apa? Apa sih yang disebut dengan bertumbuh? Mengapa harus bertumbuh dan bagaimana bisa bertumbuh? Di dalam bahasa asli Alkitab kita, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru, kata bertambah besar. Tes 1, 2, kelihatannya suaranya agak naik turun ya. Lebih baik pakai mic atau tes 1. Sudah di belakang tidak berubah lagi? Nah, dalam bahasa Alkitab kita bertumbuh itu artinya bertambah besar. Di terjemahan yang lain dikatakan makin meningkat, ya, dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kadang bertumbuh juga diterjemahkan tersebar luas. Ketika Injil diberitakan dalam gereja mula-mula abad pertama setelah Kristus naik ke surga, Injil mengalami pertumbuhan, artinya bahwa Injil tersebar luas di seluruh Asia kecil, kemudian menyeberang ke Eropa Timur, Eropa Barat, sampai ke Afrika dan Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Injil itu bertambah luas, berkembang, semakin meningkat, ya, semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itulah semua bertumbuh itu, bertumbuh bertambah besar. Seperti kita, anak-anak dulu, sekarang kita menjadi orang-orang dewasa, terus bertumbuh ya. Dulu kita merasa kurus, sekarang mungkin berat badan bertambah, itu artinya bertambah, itu bertumbuh ya.
dulu pendek, sekarang menjadi lebih tinggi. Kadang seperti kecambah, kacang menjadi kecambah itu bertumbuh ya, kemudian mati. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa kita bertumbuh? Mengapa harus bertumbuh? Jawaban yang paling umum, karena Alkitab memerintahkan kita supaya bertumbuh. Seperti dalam ayat yang kan, ya, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus. Menyuruh kita agar terus meningkat dalam kualitas hidup kita. Kita mengalami proses dari mengenal Yesus, percaya Yesus, kemudian berakar, kemudian menghasilkan buah rohani. Allah kita mengikuti proses itu. Tuhan tidak mau kita terus menjadi orang Kristen yang kerdil atau menjadi orang Kristen yang anak-anak, kanak-kanak yang hanya suka makanan yang lembut atau minum susu. Pada akhirnya Tuhan mau supaya kita siap menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Alkitab memerintahkannya demikian. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus terus mengalami perkembangan di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi sederhana saja, mengapa saya harus bertumbuh? Karena Alkitab, firman Allah ini memerintahkan saya harus bertumbuh. Ya, biasanya disandingkan dengan dua hal yang lain, berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Gitu ya. Nah, kita bicara tentang pertumbuhan. Hari ini selain karena perintah Tuhan itu, di dalam nats kita hari ini saya menemukan ada alasan lain mengapa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, Allah yang kita percayai sebagai Juru Selamat kita. Alasan itu adalah karena orang Kristen harus cerdas secara spiritual. Mengapa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah kita? Karena di zaman modern, di masa kini, kita hidup di gereja modern seperti sekarang, orang Kristen harus cerdas secara hafal ayat-ayat Alkitab itu pinter ya, pinter menghafal. Tapi tidak semua orang yang pinter menghafal itu cerdas secara spiritual. Orang pinter belum tentu cerdas, tetapi orang cerdas biasanya pintar. Bapak-bapak merantau ke Jakarta karena pinter di Jakarta bisa jadi orang kaya. Ya. Karena kepinteran, pengetahuan itu kita bisa lakukan banyak hal supaya kita bisa menjadi orang yang kaya. Karena tujuannya biasanya cita-citanya merantau ke Jakarta kan memperbaiki nasib, gitu ya. Nah, setelah menjadi kaya, kemudian bapak itu kawin lagi atau punya istri simpanan, selingkuh, rumah tangga berantakan. Bukan karena dia nggak pinter, dia pinter sehingga bisa taklukkan wanita lain. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia bukanlah pria yang cerdas. Gitu. Jadi ada perbedaan antara pinter dan cerdas. Nah, ketika orang Kristen diminta untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan pada masa kini, karena kita harus menjadi orang-orang Kristen yang cerdas. Mengapa? Karena landasan iman kita adalah Kristus. Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan yang tidak masuk akal bagi dunia. Dunia di luar sana tidak percaya. Mereka menolak bahwa Kristus adalah anak Allah. Mereka punya banyak argumentasi dan alasan menolak Kristus sebagai Tuhan. Mereka bilang, kalau dia Tuhan, kenapa mati di salib, gitu ya? Wah, itu jin kafir. Apalagi Tuhan kok beranak, gitu ya?
Nah, kalau Yesus beranak dulu bidannya siapa gitu, dipertanyakan. Itu banyak argumentasi dunia yang diucapkan, yang diungkapkan untuk menolak Kristus sebagai Tuhan. Karena itu tidak masuk akal bagi dunia ini. Ya, ketika kita mendengar begitu banyak olok-olok tentang Kristus dan ketidakpercayaan dunia akan Kristus, kita mungkin dongkol ya. Dongkol boleh ya, gondok sedikit gitu boleh ya, gondok namanya ya. Dalam hati kita, tapi marah jangan gitu. Apalagi tersinggung. Apalagi kemudian menyerang balik, terus menuduh penistaan agama, marah-marah, tersinggung. Jangan artinya. Karena orang Kristen tidak sebodoh itu. Ciri-ciri dari respon orang yang tidak cerdas secara spiritual itu biasanya seperti itu. Marah, tersinggung, menyerang. Ya. Mengapa katanya gereja pendeta diam saja ketika gereja dianiaya, ketika Kristus dibilang jin kafir gitu ya? Karena umumnya pendeta Kristen itu cerdas-cerdas gitu ya. Amin. Karena gereja itu cerdas, nggak perlu. Karena itu yang suka menyerang, yang suka yang semacam-macam itu ciri-ciri orang yang tidak cerdas secara spiritual. Nah, ciri-ciri orang Kristen yang cerdas secara spiritual itu seperti apa? Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5. Tolong perhatikan, saya hanya membaca saja bagian ayat ini. Ini kecerdasan spiritual Kristen menurut versinya Rasul Paulus. Dan saya harap ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita sedang dalam proses bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Saya lanjut ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini adalah tulisan firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan sebuah catatan tentang bagaimana ciri-ciri orang cerdas itu sebagai manusia baru. Kecerdasan iman Kristen adalah karya Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Amsal menyebutnya sebagai hikmat Allah, hikmat dari Allah atau hikmat Tuhan. Jadi di luar Roh Kudus seseorang tidak akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah di dalam Kristus. Ya. Jangankan bertumbuh dalam pengetahuan, ya. Wong dia belum lahir baru kok, belum punya iman, belum percaya kepada Yesus. Jadi orang yang di luar Kristus, orang yang belum percaya Yesus, orang yang hidupnya belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin mempunyai pengetahuan tentang Kristus dan bisa bertumbuh di dalam pengetahuannya tentang Kristus.
Jadi jelas sebelum kita berbicara tentang bertumbuh itu, sebelum kita tahu bahwa kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah, maka pastikan dulu saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah lahir baru dalam Kristus, saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Itu yang membedakan. Mengapa orang di luar sana menolak ketuhanan Kristus? Karena mereka belum percaya, belum ada pengalaman pribadi dengan Kristus. Jadi jangan berharap mereka kemudian bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah. Tetapi kita sebagai kumpulan orang-orang percaya, eklesia, gerejanya Tuhan, yang mau bertumbuh di dalam pengetahuan tentang anak Allah, perlu meyakinkan diri. Saya percaya Yesus, saya sudah lahir baru dalam Kristus. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak remaja perhatikan, kalau Anda belum percaya Yesus, Anda tidak akan pernah bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ini basicnya ya, ini dasarnya. Kalau kita mau bertumbuh, kita ingin punya pengalaman pribadi, kita punya iman yang kuat di dalam Kristus, tidak akan digoncangkan oleh dunia iman kita, pastikan mulailah langkah untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Nah, mengapa ini penting? Bapak Ibu, ada survei ini tidak resmi, tapi pengamatan dari seseorang tentang mengapa orang Kristen mudah sekali meninggalkan imannya. Mengapa ada orang Kristen yang meninggalkan gereja, berani meninggalkan orang tuanya juga, meninggalkan imannya, ganti nama, ya, ganti nama. Dulu Yohanes mungkin sekarang menjadi Abu Bakar gitu ya, seperti itu ya. Mengapa sih kok ada orang Kristen gereja tidak bertumbuh, tetapi justru kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan? Ada 3 alasan utama. Ada 4 catatan, tapi the best of 3 alasan utama siapa dan mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan dan dia tidak mengalami pertumbuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka itu adalah orang-orang Kristen baru atau petobat baru. Menurut survei, petobat baru, orang Kristen baru yang mempunyai latar belakang spiritual yang lain, seperti saya dulu punya keyakinan yang lain kemudian jadi Kristen, sangat rentan kemungkinan meninggalkan Kristus. Tidak mengalami pertumbuhan. Mengapa? Karena saya tidak mendapatkan pembinaan, karena iman saya tidak pernah dipupuk, saya tidak dekat dengan orang Kristen yang lain, saya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tidak pernah beribadah atau apalagi baca Alkitab. Jadi petobat-petobat baru, orang-orang Kristen baru adalah komunitas pertama yang mempunyai peluang besar untuk meninggalkan imannya. Jadi enggak otomatis percaya Yesus dibaptis kemudian dia akan jadi orang Kristen yang hebat, belum tentu. Orang itu masih sangat rentan meninggalkan iman. Kelompok yang kedua adalah orang Kristen dengan latar belakang gereja suku. Nah, Ibu Bapak boleh setuju boleh tidak ya. Ada di antara kita di sini yang punya latar belakang gereja suku. Gereja suku itu ya gereja-gereja yang menganggap agama itu sebagai sebuah kebudayaan spiritual saja. Saya Kristen karena nenek moyang saya Kristen. Saya Kristen karena ayah Kristen. Saya Kristen karena saya dari mayoritas beragama Kristen. Nah, orang-orang yang demikian biasanya tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan juga. Mereka tidak belajar tentang yang namanya lahir baru. Nama boleh Kristen, ya, KTP agamanya Kristen, kalungnya besar, salib ya ditato, kalau nggak cukup beli yang dari emas, dari tato biasanya ya. Tapi orang itu masih punya kemungkinan besar untuk tidak bertumbuh dan meninggalkan imannya.
Di gereja-gereja modern kita ya mungkin Bapak Ibu kita di Jakarta dengar ya ada banyak selebritis gitu yang gampang sekali. Karena orang itu tidak mengalami pertumbuhan, tidak ada pengalaman pribadi meskipun latar belakangnya, nenek moyangnya, sukunya, orang tuanya, namanya Kristen. Jadi hati-hati kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin lahir besar dalam kelompok itu. Yang ketiga itu adalah karena ya ini bahasanya godaan dunia disalahkan ya. Karena godaan dunia itu apa sih? Godaan dunia apa? Ada banyak orang meninggalkan kekristenan ke gereja rajin, melayani, bahkan mungkin menjadi pengurus tertentu di dalam gereja. Tapi ada godaan dunia yang kadang jauh lebih besar, lebih menggoda dan lebih menyenangkan. Satu godaan itu uang. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus karena uang, bosen, miskin. Kesempatan punya uang tapi harus tinggalkan kekristenan. Ada juga yang memilih uang. Yang kedua pernikahan. Daripada enggak nikah gitu ya, atau terlanjur cinta, terlanjur hamil. Ya, akhirnya tinggalkan Tuhan. Ketiga, godaan pekerjaan, karir. Ya. Nah itu disebut godaan. Uang, pernikahan, pekerjaan, karir masuk dalam kelompok godaan. Sebenarnya itu bukan godaan ya. Sebenarnya kita kan datang ke dalam dunia cari duit gitu ya. Kita cari pekerjaan, kita harus menikah. Tapi ketiga hal yang baik yang dari Tuhan itu bisa juga menjadi alat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kita perlu berhati-hati. Agar tidak jatuh di dalam ketiga hal itu, kita perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu tiga. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang sering kali kemudian juga disalahkan, yaitu karena mengapa orang tidak bertumbuh, mengapa orang meninggalkan imannya. Mengapa dia tidak mengenal Tuhan dengan begitu baik? Itu karena pengaruh dari ajaran sesat, ajaran palsu di dalam gereja. Nah ini sebenarnya yang terjadi dalam jemaat Kolose. Dan jemaat-jemaat yang lain pada masa Rasul Paulus, jemaat mula-mula memang mengalami yang namanya gnostik, mengalami ajaran-ajaran di mana dunia di sekitar gereja waktu itu memang menyangkal ketuhanan Yesus. Dan orang-orang Kristen yang jumlahnya tidak banyak di kota Kolose, Korintus, Roma dan sebagainya, mereka harus berjuang mempertahankan keyakinan yang diajarkan oleh para rasul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus menebus dosa mereka. Tapi ada begitu banyak datang guru-guru palsu yang kemudian menyesatkan. Dan tidak sedikit orang Kristen pada masa itu yang kemudian meninggalkan gereja karena pengaruh ajaran sesat. Nah pada masa kini gereja kadang memang harus berhati-hati supaya juga tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu itu. Ya. Ajaran palsu berkembang di dalam gereja di luar sana. Sehingga orang Kristen harus cerdas, ya. Kita harus bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang keliru. Dulu ada teologi kemakmuran, gitu ya, teologi sukses. Hati-hati anak-anak muda ya. Kalau ada orang bilang percaya Yesus, maka hidupmu akan berhasil, usahamu akan sukses, kamu tidak akan pernah sakit. Mati pasti masuk surga. Yang terakhir saya setuju ya, jangan takut mati ya. Tapi kalau kaya itu belum tentu, karena ada banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, dia tetap dalam kesederhanaannya, berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomi. Enggak selalu sukses. Karena Tuhan kadang mengizinkan kita juga mengalami pergumulan agar kita bergantung kepada kuasa-Nya. Nah, jemaat di Kolose mengalami banyak hal yang positif meskipun mereka mengalami tantangan. Ya, saya akan mengajak kita kemudian untuk melihat
bagaimana caranya orang-orang jemaat di Kolose itu kemudian mengalami pertumbuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah adalah karena hasil doa. Kalau ada pertanyaan bagaimana? Pada akhirnya pertumbuhan rohani adalah hasil sebuah doa, gitu ya. Doa ya, sebuah pergumulan. Sama seperti pergumulan yang lain, pertumbuhan rohani juga harus digumuli. Sama seperti Anda yang muda-muda bergumul dapat pasangan hidup. Apakah Anda menggumuli supaya pengetahuan rohani Anda juga bertambah, agar kecerdasan rohani Anda juga bertambah? Ini adalah sebuah usaha. Niat itu apa? Niat, ada passion, ada keinginan yang besar dalam diri kita supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Perhatikan di dalam ayat tadi. Saya akan baca sekali lagi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jemaat Kolose yang masih baru ya pada waktu itu mendapat surat ini dan mereka pasti senang. Karena ada rasul yang tidak pernah mereka temui bernama Paulus, dan temannya Timotius dan juga Epafras yang melayani mereka berdoa bersama, menggumuli bersama agar jemaat di Kolose mempunyai pengetahuan yang semakin bertambah tentang siapa Tuhan yang mereka percayai. Jadi kalau gereja pada masa kini Bapak Ibu Saudara perlu ada pendeta gembala sidang, salah satu doanya seorang gembala adalah jemaatnya mengalami pertumbuhan. Sehingga pendeta dan keluarga juga perlu didoakan. Ya. Nanti ada doa puasa. Goalnya apa itu, Ibu? Goal doa puasanya nanti apa? Jemaat bertambah gitu ya. Itu penting ya, bertumbuh secara kuantitas jumlah orang, tetapi bertumbuh di dalam kualitas itu penting. Karena kalau kualitas kita bertumbuh, kuantitas akan mengikuti. Kisah para rasul bilang demikian, ketika jemaat itu hidup dalam kualitas yang baik, mereka saling mengasihi, saling bersatu, saling berbagi hidup ya, yang kaya tolong yang miskin ya, yang pintar, yang cerdas menolong teman-temannya yang kurang pintar. Mereka sering dalam persekutuan, makan bersama ya. Di Cengkareng ini kan begitu ya, jemaat makan bersama, rukun. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari ada orang yang percaya kepada Tuhan. Dimulai dengan pertumbuhan kualitas. Dan pertumbuhan kualitas itu dimulai dengan doa. Doa siapa? Doa pendetanya, ya, doa para pemimpin gereja, doa para guru sekolah minggu. Ya. Saya rasa di sini setiap guru tuh punya murid lebih dari 10 ya. Hafal nggak nama muridnya? Setiap hari Minggu biasanya ada murid yang bermasalah ya, kalau kita jadi guru sekolah minggu ya. Dari 10 datang 7 sudah baik. Ya, kalau 10 datang tapi mungkin kelihatan dari 10 ini ada satu yang batuk-batuk ringan, ada yang tidak konsentrasi dalam belajar, ada apa? Di situ guru berdoa untuk muridnya. Dan seluruh jemaat berdoa supaya teman-temannya mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan kita diawali dengan doa. Tidak ada pertumbuhan tanpa doa. Jadi kalau orang Kristen tidak mau berdoa, jangan berharap bertumbuh. Jangan berharap mengalami pertumbuhan. Ya. Di Cengkareng ini saya dengar sih, kalau dulu saya di sini ya, kalau kebaktian doa yang datang itu banyak ya. Berapa persen yang hadir dalam kebaktian doa, Di? Sampai 50%? Bu Yuni suka datang nggak kebaktian doa? Enggak, besok tobat kayaknya doa puasa. Ya, kita punya begitu banyak alasan karena kita percaya bahwa tidak ada berkat tanpa doa. Banyak berdoa, banyak berkat, begitu ya? Percaya nggak? Amin.
Pertumbuhan demikian, bertumbuh secara rohani adalah berkat. Kalau saya mempunyai iman yang semakin kuat, perempuan tidak akan membuat saya gagal dalam iman, gitu ya. Berani nggak bapak-bapak begitu? Berani, bapak-bapak? Anak-anak muda, pacar tidak akan membuat saya meninggalkan Kristus. Itu kan butuh keyakinan, butuh tekad, butuh niat yang kuat, butuh orang tua yang mendoakan. Nah, pertanyaan terakhir, kalau ada kemudian anak-anak, keluarga yang meninggalkan Tuhan, tidak bertumbuh, itu salahnya siapa? Apakah itu salahnya gereja atau salahnya orang tua atau salahnya pendeta? Wah, ini salah orang tuanya, kenapa anaknya kawin sama orang di luar Kristus? Bapak Ibu sebagai orang tua mau disalahkan enggak? Enggak ya? Dalam sejarah Bapak Ibu Saudara, bukan salah orang tua. Ya. Orang tua tidak salah. Gereja-gereja di Eropa sekarang konon ya di Belanda menerima pernikahan sejenis, gitu ya. Betul ya, kalau orang Indonesia mau kawin dengan teman sejenis lari ke Belanda, dinikahkan di sana. Gereja-gereja mulai ditinggalkan generasi muda, yang datang ke gereja hanya orang-orang tua. Gereja-gereja dijual jadi kafe, diskotik atau jadi masjid. Mengapa gereja-gereja di Eropa mengalami keruntuhan? Apakah itu salahnya orang tua? Papa dan mama, ayah dan ibu. Secara global, sejarah gereja mencatat itu bukan salah orang tua. Itu salahnya gereja. Salahnya gereja. Ketika gereja tidak lagi mengajarkan kebenaran, ketika gereja tidak lagi mengajarkan jemaat untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, generasi muda mulai tidak mengenal Yesus Tuhannya dengan baik. Kemudian mereka meninggalkan gereja. Jadi gereja yang salah, gitu ya. Nah, puji Tuhan di sini gereja mengajarkan supaya kita mengajar generasi muda kita mengenal Tuhan dengan lebih baik dan semakin bertumbuh. Ya. Tapi kemudian gereja mengajar, kalau Bapak Ibu Saudara tidak meneruskan ajaran itu kepada anak-anak cucunya, yaitu kemudian salahnya siapa? Salahnya orang tua, kan gitu. Cucu lebih seneng jarang dengan opa omanya sekarang ya. Ya. Yang sudah opa oma ini kan gitu. Oh, cucu lebih seneng anak-anak dengan opa omanya karena lebih gampang dapat uang jajan misalnya. Lebih banyak waktu. Artinya mereka juga belajar secara spiritual dari opa omanya. Jadi tidak hanya mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak tapi juga kepada cucu. Sehingga suatu saat jangan ada lagi kemudian yang menyalahkan gereja. Mengapa jemaat Cengkareng Indah ini kok banyak anak mudanya meninggalkan Tuhan? Karena gereja salah. Bukan itu ya. Gereja sudah mengajarkan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari ajarkanlah kebenaran itu kepada generasi muda kita supaya kita terus bertumbuh. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain karena doa, kita bisa mengalami pertumbuhan kalau kita rela menerima hikmat dari Tuhan. Rela menerima segala hikmat, katanya firman Tuhan di sini. Apa itu hikmat? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Hikmat, Bapak Ibu Saudara, hikmat adalah pengetahuan dari Allah. Hikmat adalah pengetahuan tentang Allah. Tidak ada orang Kristen atau pendeta yang terlalu pintar sehingga dia tidak membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dalam segala hal, ketika kita ingin memahami, ingin mengetahui tentang Kristus, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kolose 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, saya akan membaca, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan
supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kalau kita sudah punya hubungan pengetahuan yang baik, yang benar tentang Kristus, kita tidak mudah diperdaya, kita tidak mudah ditipu dengan cara apapun. Kita tidak akan pernah tertipu ketika kita mencari pasangan hidup. Kita tidak akan pernah tertipu dengan cara-cara yang salah ketika mencari dan menggunakan uang kita. Kita tidak akan pernah tertipu dengan cara-cara dunia ini menawarkan karir, pekerjaan, usaha, bisnis dan sebagainya. Karena kita dibimbing, dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan. Kasus yang sedang hangat ini, Bapak Ibu Saudara, kasus Bareskrim ya, siapa namanya? Pak Ferdi Sambo ya. Beliau itu orang pintar, tamatan terbaik di Akademi Kepolisian kan, pasti orang pintar, punya orang tua yang juga berkarir di kepolisian, kaya ya. Orang Kristen katanya ya, karena ada foto-foto beliau beribadah bersama istri dan anak-anaknya. Apa yang salah dengan dia? Sehingga melakukan pembunuhan berencana. Sekarang kehilangan karir habis ya, keluarga berantakan, mungkin hartanya juga akan disita oleh negara, habis hidupnya. Kok anak Tuhan bisa seperti itu? Jangan samakan ini dengan Ayub. Nggak apa-apa Pak Sambo demikian, Ayub juga begitu katanya ya. Beda Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami kemiskinan ya, kehilangan harta, penderitaan bukan karena dosa, karena Tuhan ingin mencobainya. Tapi Pak Sambo ini mengalami penderitaan karena dosa, karena dia tergoda dan jatuh oleh karena dunia ini. Mari kita jaga hidup kita, jangan kita menjadi seperti itu. Caranya gimana? Tetaplah bertumbuh, berkembang, semakin tinggi. Dengan cara apa? Berdoa, doakan anak-anak, doakan orang tuanya, doakan jemaat yang lain. Yang ketiga, terimalah hikmat dari Tuhan. Jangan pernah merasa terlalu sombong sehingga menjadi orang Kristen, saya guru sekolah minggu, saya rajin ini, rajin itu, saya melayani ini, itu, saya tidak akan jatuh dalam dosa. Nggak ada jaminan. Semua orang punya peluang jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, terimalah hikmat dari Tuhan dan tetaplah hebat, kuat sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami, Tuhan menempatkan kami di sini, di kota Jakarta. Dalam kehidupan bergereja, kami tahu bahwa kami rentan jatuh, kami rentan gagal. Tetapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang menolong kami bertahan. Ada teman-teman yang mendoakan kami, ada pendeta, gembala sidang yang mendoakan kami. Ada guru-guru sekolah minggu yang mendoakan kami. Ajarlah sebagai jemaat supaya kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kami terus bertumbuh dan tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan juga tolong supaya kami tidak menjadi sombong secara spiritual. Kami mau tunduk taat kepada Tuhan. Kami bergantung kepada hikmat Tuhan, sumber segala hikmat, untuk menghadapi setiap tantangan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan merespon firman Tuhan. Katakanlah, ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Tetap pegang Tuhan sahabatku. Yesus, ku berjanji setia padamu.
Terima kasih Pendeta Made untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Made dan juga jemaat di GBI Muara Karang. Biar Tuhan terus memberkati, bertumbuh juga dalam kuantitas dan kualitas. Amin. Baik, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat keempat akan melandasi kita dalam memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami saat ini akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama minggu ini dan selama hidup kami Tuhan. Bapak ajarkan kepada kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk memberikan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Berkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, Tuhan berkati menjadi berlipat kali ganda untuk bisa memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, mendukung pelayanan di gereja kami dan juga lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami mau memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi memuji Tuhan. Beri yang terbaik. Ah
gereja dan oke, ada tamu yang baru hadir, pertama kali hadir. Ada 2 teman kita, saudara-saudari kita yang baru hadir di kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada, maaf saya, ini Naomi Berlianda, Bapak Ibu atau saudara-saudari nih? Oh ya, saudari ya, yang tinggal di Puri Mansion apartemen. Kemudian juga ada saudara Alfred Gurning, betul ya, maaf ya, yang juga sama di Puri Mansion apartemen Puri Kembaran. Silakan bangkit berdiri, saudara dan saudari kita. Selamat datang di dalam ibadah Gereja Baptis Cengkareng Indah. Silakan duduk. Semoga seterusnya ya bisa ikut berbakti di tempat ini dan melayani bersama. Kita juga bersuka cita ada saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Nanti akan saya sebutkan, silakan yang hadir, beberapa ada, saya lihat ada yang hadir bisa maju ke depan ya. Yang pertama adalah kepada Bapak Tovanto Noto, kemudian Ibu Esther Adining Astuti, Saudara Oscar Daniel, Ibu Jerika Kesi, Ibu Tiorisma Raja Guguk, Ibu Berti Sumiati. Ada yang hadir, silakan maju ke depan. Ibu Adining ya, kayaknya tadi saya lihat Ibu Adining. Dan juga yang ulang tahun pernikahan. Nah kalau ini ada pasang suami istrinya ada, silakan dua-duanya maju ke depan. Ada Bapak Ibu Vanuel Sam Suhandra, kemudian Bapak Ibu Joko Pratomo, kemudian Bapak Ibu Kurniawan, Bapak Ibu Setiaman Sendrato. Silakan maju ke depan. Ada Bapak Vanuel berserta Ibu, silakan maju. Kemudian juga ada Ibu Kurniawan ya, Ibu Ani, silakan maju ke depan. Kita mau bersama-sama mengucapkan selamat dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semuanya dengan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama selamat ulang tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun semua ya, selamat ulang tahun pernikahan juga. Ibu Bapak, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Silakan tetap di sini, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, di penghujung ibadah kami siang hari ini kembali kami datang mengucap syukur karena Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami dan kami dapat masuk hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam ketulusan, memberi dengan sukacita dan juga menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang siap untuk dibentuk dan melakukannya dalam hidup kami. Hari ini kami juga mengucap syukur karena ada teman-teman kami yang minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati hidup mereka, yang juga berulang tahun pernikahan mereka. Tuhan yang sudah memimpin mereka sampai hari ini,
Tuhan juga akan terus memberkati hidup mereka pribadi dan juga keluarga, suami, istri, anak-anak, supaya semua hidup di dalam kesejahteraan, pertolongan Tuhan. Berkati mereka dengan hidup yang berkelimpahan dalam kasih, dalam sukacita, dan juga berkecukupan di dalam kehidupan ekonomi mereka. Dan di atas semuanya, supaya mereka menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Kiranya berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan bersatu teduh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.